Shalom saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat memulai hari baru yang penuh kasih karunia Tuhan. Semoga damai sejahtera dari Allah menyertai setiap langkah hidup kita hari ini. Mari kita menenangkan hati dan masuk dalam hadirat Tuhan melalui doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa setiap hari adalah anugerah dari-Mu. Kini kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk memahami, menerima, dan melakukannya dengan taat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya pasti memiliki kerinduan untuk bertumbuh secara rohani. Namun seringkali pertumbuhan itu tidak terjadi secara otomatis. Banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun dalam iman, tetapi hidup rohaninya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mengapa bisa demikian? Karena perubahan sejati selalu dimulai dari dalam, dari hati yang terbuka dan kerinduan untuk diubahkan oleh Tuhan. Perubahan rohani bukan sekedar aktivitas luar seperti pergi ke gereja atau melayani. Itu semua penting, tetapi tanpa perubahan di hati, semuanya hanya menjadi rutinitas kosong. Mari kita renungkan 2 Korintus 3 ayat 14-18, terutama ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 14-18, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pembaharuan hidup adalah proses yang dilakukan oleh Roh Kudus, tetapi kita harus mengambil bagian untuk bersikap terbuka terhadap proses itu. Langkah pertama, datang kepada Tuhan apa adanya. Muka yang tidak berselubung berarti tidak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan. Kita datang bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai pribadi yang penuh kelemahan yang membutuhkan anugerah dan pembentukan dari Tuhan. Seringkali kita lebih nyaman menunjukkan topeng rohani. Kita terlihat baik di luar, tetapi menyembunyikan dosa, luka, dan kekecewaan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Apabila kita terus hidup dengan muka yang berselubung, kita akan terus membaca Alkitab tanpa kita mengerti, mendengar firman Tuhan tanpa berubah. Bukan karena firman itu kurang kuasa, tetapi karena hati kita masih tertutup. Langkah yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai cermin. Paulus menulis bahwa kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu berarti kita perlu bercermin pada firman setiap hari, bukan hanya membaca, tetapi merenungkan, menggumulkan,
dan membiarkan mengoreksi hidup kita. Bayangkan seseorang bercermin lalu melihat ada noda di wajahnya, tapi ia tidak membersihkannya. Firman Tuhan adalah cermin rohani yang menunjukkan kondisi hati kita, dan kita harus merespon dengan tindakan nyata, bertobat, berubah, dan memperbaiki diri. Firman tidak hanya untuk pengetahuan, tapi untuk transformasi. Perubahan rohani bukan satu kali jadi. Firman Tuhan berkata, kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya, ini adalah proses seumur hidup. Hari ini mungkin kita belajar sabar. Besok Tuhan mengajarkan tentang pengampunan. Lusa kita diproses dalam hal kerendahan hati. Setiap hari ada pelajaran baru karena karakter Kristus sedang dibentuk dalam kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Jika saudara merasa diberkati oleh renungan ini, silakan bagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi. Mari sama-sama bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berubah. Tolong kami untuk datang kepadamu dengan hati yang jujur tanpa menutupi apapun. Dan biarlah firman-Mu menjadi cermin bagi kami setiap hari, menuntun kami kepada pertobatan dan pembaruan. Bentuklah kami menjadi serupa dengan Kristus sedikit demi sedikit, hari demi hari. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Dan berikan kami kekuatan dan hikmat untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memulihkan negeri ini, memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan, dan menumbuhkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Pakailah bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.